Awalnya kita akan dibawa ke kota Paris pada tahun 31. Di sini Henry masih tampil rapi dengan jasnya setelah berhasil membobol brankas yang berisi berlian. Dan ternyata dia adalah seorang anggota gangster yang punya bos bernama John Castelli dan pacarnya bernama Nenen. Kesalahan kecil yang berdampak besar dalam hidupnya adalah dia nekat mengambil jatah berlian bosnya untuk biaya hidup bersama pacarnya. Dan karena ketahuan, akhirnya Henry dilaporkan oleh salah satu rekan kerjanya. Nah, kalau biasanya di dunia mafia langsung main bunuh saja, kasus Henry ini justru dibikin lebih unik. Ia malah dijebak sebagai tersangka kasus pembunuhan. Dan gak tanggung-tanggung, dia langsung dihukum penjara seumur hidupnya. Yang tadinya sudah punya rencana untuk hidup bersama pacarnya, akhirnya hancur sudah semua harapannya. Namun dia berusaha menenangkan pacarnya untuk tetap sabar dan menunggunya, karena ia akan berusaha untuk kabur. Karena pada zaman itu Prancis masih melakukan ekspansi kekuasaan ke Amerika, maka para tahanan yang ada di Prancis bakal diasingkan ke pulau terpencil dan juga menjadi pekerja di sana selama masa hukuman mereka. Setelah beres hukuman, mereka bakal dikirim ke Amerika dan itu berarti mereka sudah tidak diakui lagi oleh Prancis. Selama pemindahan dari Prancis ke pulau, Papi bertemu teman baru bernama Julot yang punya niat yang sama untuk kabur. Dan di kapal itu juga, Papi bertemu dengan Luis Dega dan mulai menawarkan perlindungan kepada Luis. Dengan imbalan balik, dia harus membiayai rencana kabur Papi dari penjara. Jadi yang perlu kalian ketahui kalau Luis Dega ini adalah orang kaya yang mendapatkan uang dari hasil menjual surat-surat palsu. Luis awalnya menolak tawaran Papi karena dia yakin bakal aman-aman saja sampai nanti istrinya mengajukan banding dan dia bebas. Namun setelah ia melihat tahanan kaya lainnya dibunuh, Luis pun langsung berubah pikiran dan setuju dengan tawaran Papi. Sesampainya di pulau, Julot berencana untuk kabur sendiri dengan berpura-pura terkena cedera di kakinya, dengan harapan dia bisa lari setelah ada penjaga yang mengobatinya. Penjara ini terletak di pulau terpencil yang punya penjagaan yang super ketat. Selain itu, kepala sipir di sini juga punya aturan untuk orang yang kabur. Pertama, ketahuan akan diisolasi sendiri di Pulau San Joseph, yang mana pulau ini hanya ada keheningan yang cukup membuat tahanan kehilangan harapan, bahkan bisa gila. Buat kali kedua, mereka akan diisolasi 5 tahun lalu dipindahkan ke Pulau Iblis untuk ditinggalkan sampai mati. Dan yang ketiga, jika membunuh sipir maka hukumannya akan dipenggal. Selama di penjara, Luis Dega didatangin banyak banget masalah. Yang pertama, ternyata ada wakil sipir yang dendam kepadanya karena adiknya sempat bekerja sama dengannya dan sekarang adiknya masuk penjara. Dan akibatnya, Dega sama Papi ditempatkan di Rute Zero dengan pekerjaan yang sangat berat. Di Rute Zero ini, Papi bertemu selir yang ternyata dia adalah mantan pelaut. Mereka pun bercerita tentang rencana pelarian dengan memanfaatkan perahu yang bisa mereka dapatkan dari seorang pelaut yang baru saja membawa wanita penghibur ke pulau tersebut. Dan akhirnya mereka deal dengan bayaran yang harus dibayar mahal. Gak cuma dari sipir, Luis juga menjadi incaran orang-orang yang ingin merebut uang bawaannya. Dan untungnya, Papi cukup kuat melindungi Luis, meski harus babak belur juga. Dari kedua orang tadi, kita pindah ke Tuko Julot yang sempat berencana kabur tadi. Siasat menciderai kakinya sendiri memang berhasil. Tapi setelah beberapa hari, dia ditangkap oleh para sipir. Mungkin hidupnya masih aman kalau dia tidak membunuh orang, tapi nyatanya dia membunuh sipir dan secara langsung melanggar aturan yang ketiga dari kepala sipir. Sesuai aturannya, Julot pun akhirnya dipenggal kepalanya di depan para napi. Saat Julot meninggal, kepala sipir langsung menunjuk Papi dan Luis untuk membuang mayatnya.
Di tengah perjalanan, Louis mulai trauma dengan semua yang telah terjadi. Salah satu sipir yang melihat ini nggak terima dan langsung mencambuknya. Papi yang melihat itu nggak tinggal diam dan langsung membuat sipir tersebut pingsan dengan batu. Dan tentu saja hal ini bikin heboh satu pulau dan Papi pun langsung kabur. Tanpa pikir panjang, Papi pun langsung pergi ke tempat pelaut yang tadi. Sesampainya di sana karena Papi tidak membawa uang, akhirnya Papi pun dibawa kembali ke penjara. Atas upayanya yang gagal ini, Papi langsung dipindahkan ke Pulau San Joseph selama 2 tahun. Kalau di penjara tadi, napinya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Tapi di Pulau San Joseph ini mereka nggak bisa bicara sama siapapun, dan makanannya pun hanya sebatas air saja. Setelah berhari-hari, Papi sempat kedatangan tamu yang nggak diundang. Tamu tersebut ternyata adalah sipir yang kemarin kepalanya dipukul oleh Papi. Dan tentu saja dia datang untuk balas dendam. Dan di sini Papi hanya bisa menerima pukulan demi pukulan sampai ia tersungkur. Meski Papi selalu sendirian di penjara tersebut, tapi diam-diam dia mendapat bantuan secara tidak langsung dari sahabatnya Louis dalam bentuk kelapa. Kebaikan Louis ini diterima sangat baik oleh Papi, bahkan dia sampai melatih tubuhnya dengan harapan dia bisa membalas jasa Louis dengan cara membebaskannya. Setelah berkali-kali berhasil, namun akhirnya mereka ketahuan juga. Kabar soal kelapa ini diketahui oleh kepala sipir, sehingga dia langsung datang ke sel tahanan Papi. Awalnya dia bertanya secara halus soal orang yang ngasih dia buah kelapa. Namun Papi nggak mau membocorkan nama Louis, sehingga kepala sipir mengurangi jatah makannya. Setelah beberapa hari, sampai Papi terlihat menyerah. Kepala sipir datang lagi, dia berharap mental Papi sudah hancur, sehingga dapat memberitahu siapa yang membantunya. Tapi seperti yang bisa kita duga, Papi masih tetap bungkam meski sudah disogok dengan sup daging. Kepala sipir yang melihat hal ini langsung menghukum Papi dengan cara membuat selnya menjadi gelap total. Sudahlah hancur secara fisik karena makanannya kurang, kali ini Papi juga mengalami halusinasi yang sangat parah. Selnya yang gelap membuat ia ingat kampung halaman, pacarnya, dan Louis Dega. Dengan segala penderitaannya, akhirnya 2 tahun berlalu dengan sangat lama. Saat Papi diisolasi, ternyata Louis gagal melakukan banding, dan istrinya malah menikah dengan pengacara Louis. Dan sekarang dia menjadi juru tulis untuk kepala sipir, sekaligus memberikannya akses untuk kunci gerbang dan seluruh penjara. Louis yang mendengar kabar soal Papi langsung menjenguknya di rumah sakit penjara. Dia merasa bersalah melihat kondisi Papi yang pandangannya kosong dan juga merasa Papi sudah kehilangan akal sehatnya. Namun, ternyata Papi sedang berpura-pura menjadi gila, agar para petugas di sana tidak curiga dan menganggap Papi bukanlah sesuatu hal yang harus dikhawatirkan lagi. Mereka berbicara banyak, dan Louis memberitahu soal acara nonton film yang bakal diadakan oleh kepala sipir. Dan menurutnya, itu adalah kesempatan yang bagus untuk kabur. Selama di rumah sakit, Papi juga mengajak salah satu pasien yang bernama Matured untuk bekerja sama. Untuk melanjutkan rencana ini, akhirnya mereka pun berkumpul, dan mereka sepakat untuk mencari perahu dengan bantuan Selior, dan Selior pun menyanggupinya. Untuk Louis sendiri menyanggupi dan dia juga menyiapkan kunci sel untuk membuka pintu rumah sakit sesudah ia menyampurkan obat tidur kepada para penjaga. Nah, obat tidur ini dikumpulkan oleh Papi selama dia pura-pura menjadi orang gila. Malam acara nobar pun tiba. Keempat orang ini melakukan peran mereka masing-masing. Matured yang perannya mengalihkan penjaga akhirnya berjalan lancar.
Selanjutnya, mereka keluar dari rumah sakit dengan aman karena para penjaganya sudah tidur. Namun di tengah jalan mereka justru mengalami perubahan rencana. Hujan yang deras membuat para penonton film terpaksa berteduh. Dan selain itu, penjara juga mengalami mati listrik. Dan hal ini pun dimanfaatkan Louis sama kawan-kawan. Namun sayangnya kaki Louis patah saat ia mencoba lompat dari pagar beton yang cukup tinggi. Sampai di hutan, mereka pun didatangi para bandit yang ternyata merupakan pemilik perahu. Louis pun akhirnya memberikan uang terakhirnya. Singkat cerita, mereka pun berhasil berlayar dengan perahu, meskipun perahu yang mereka beli mahal-mahal ternyata di tengah perjalanan mengalami kebocoran. Tentu saja, ini membuat mereka semua frustasi. Dan yang paling merasa kesal adalah Selior, dan dia meminta kepada Papi untuk meninggalkan Louis. Namun Papi menolak. Kesabaran Selior pun habis ketika ada badai yang datang ke arah mereka. Akhirnya Selior pun mencoba membunuh Louis. Cuma niat Selior ini berbalik arah, justru malah dia yang mati. Walaupun sudah tinggal 3 orang, tapi perahu mereka tetap karam dihantam badai. Entah berapa lama mereka terombang-ambing di lautan, namun pada akhirnya Papi tiba-tiba terbangun di sebuah pulau pedalaman, yang orang-orangnya masih bergaya hidup tradisional. Akhirnya, mereka tahu kalau ternyata mereka bertiga terdampar di pesisir Kolombia dan diselamatkan oleh seorang biarawati. Dan ternyata biarawati tersebut tahu kalau mereka bertiga adalah tahanan yang kabur. Tapi dia berjanji gak bakal mengadu asal Papi mau bertobat. Papi yang mengabaikan permintaan biarawati tersebut dan berusaha mengajak Louis untuk pergi mencari tempat yang lebih aman. Namun, Louis di sini dengan kakinya yang masih terluka menganggap disinilah tempat yang paling aman baginya. Di sisi lain, Matunet juga beranggapan bahwa kalau inilah tempat terbaik untuk mereka tinggali. Gak lama setelah itu Papi pun pergi, dan di tengah perjalanan, tiba-tiba ada mobil patroli yang bergerak menuju Louis dan Matunet. Karena Papi masih peduli sama mereka, dia pun langsung lari ke tempat Louis. Tapi sayang, usaha Papi untuk memperingatkan mereka sudah terlambat. Dan Matunet pun keburu mati ditembak. Alhasil mereka kembali ke penjara dengan menjalani strike kedua mereka, yaitu diisolasi di Pulau San Joseph selama 5 tahun dan juga langsung dikirim ke Pulau Iblis. Singkat cerita, hukuman Papi untuk 5 tahun berakhir dan bersiap untuk dikirim ke Pulau Iblis. Dan ternyata di pulau ini dia disambut oleh kawan lamanya yaitu Luis Dega, yang ternyata dia lebih dulu sampai ke sana. Untuk suasana Pulau Iblis ini dijamin bikin orang gila dan juga depresi. Nyaris nggak ada harapan dan yang ada cuman hanya penyesalan yang berujung bunuh diri. Dan intinya semua orang yang ada di pulau ini hanya bisa pasrah menunggu ajalnya menjemput. Disinilah kita kembali merasakan kekuatan bertahan hidup dan keinginan untuk bebas dari seorang Papi. Dan dengan pengetahuannya saat menjadi angkatan laut, dia melihat gelombang laut bergerak menuju daerah luar. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menyiapkan rakit dan mereka pun bisa sampai ke daratan lainnya. Meski rencana ini kemungkinan besarnya berhasil, tapi Papi hanya pergi sendiri saja. Ternyata Louis sudah betah di Pulau Iblis dan tidak ingin pergi. Dan akhirnya mereka pun berdua terpisah sambil menahan tangis satu sama lain.
Film pun langsung loncat ke tahun 69. Di sini kita tahu kalau Papi berhasil menjadi warga bebas dan tinggal di Venezuela. Cuman dia nekat pergi ke Prancis untuk memberikan kisahnya ke sebuah penerbit. Papi ingin kisahnya ini disebarluaskan. Dan hal itu akhirnya terjadi dengan munculnya buku dan juga film yang kita tonton ini. Dan itulah akhir dari cerita ini. Oke, sekian dulu video kali ini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan berikan komen dan masukannya agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.